Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua hari ini? Insya Allah ya, selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat. Anak soleh, siap. Anak pintar, oke. Anak hebat, yes, yes, yes. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema ketujuh atau tema 3G, perkembangan teknologi. Kita mulai subtema pertama, perkembangan teknologi produksi pangan. Silahkan Ananda siapkan bukunya. Dan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pelajaran pertama yaitu teknologi pangan. Bahan makanan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan teknologi, manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan agar dapat memperoleh lebih banyak manfaat dari bahan makanan yang ada. Penerapan ilmu pengetahuan untuk mengolah bahan makanan itu disebut teknologi pangan. Ada berbagai cara yang dilakukan dalam teknologi pangan, misalnya pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Pengawetan makanan dilakukan dengan pemanasan, pendinginan, pengalengan, pengasapan, pengeringan, dan sebagainya. Pengemasan dilakukan sesuai dengan bahan makanan yang dihasilkan. Pengemasan juga memperhatikan ketahanan bahan makanan selama proses pengiriman. Hal yang tidak kalah penting adalah penyimpanan. Penyimpanan perlu diperhatikan agar bahan makanan aman dikonsumsi sampai batas waktu yang ditentukan. Hasil teknologi pangan dimanfaatkan untuk memenuhi gizi masyarakat. Contoh hasil teknologi adalah pengolahan susu menjadi susu bubuk dan keju. Buah-buahan diolah menjadi selai dan keripik buah. Kedelai diolah menjadi kecap, tempe, dan tahu. Selain itu, masih banyak contoh-contoh lainnya. Akan kita bahas pada produksi pangan pelajaran selanjutnya. Teknologi pangan yang pertama yaitu ikan kaleng. Siapa yang di sini yang pernah makan ikan kaleng? Tentunya ada beberapa yang sudah, ada juga beberapa yang belum ya. Tahu kan ikan itu apa? Ya, ikan adalah bahan pangan yang mudah busuk. Oleh karena itu, ikan diolah menjadi berbagai jenis makanan yang tahan lama. Contohnya juga ada apa yang dikeringkan? Iya, benar sekali, ikan asin. Salah satu caranya yang lain adalah dengan mengemas ikan di dalam kaleng. Jadi selain ada ikan asin, ikan juga dapat diawetkan dengan dimasukkan ke dalam kaleng. Contohnya adalah ikan sarden. Adapun juga ikan yang mentah juga bisa dikemas ke dalam kaleng. Makanan kalengan bisa disimpan lebih lama. Ikan kaleng diproses dan dikemas dalam kaleng kedap udara. Proses pengalengan terdiri atas persiapan bahan, pengisian ikan ke dalam kaleng, penghampaan, sterilisasi, pendinginan, dan penyimpanan. Ikan dapat dikalengkan dalam bentuk mentah atau dimasak terlebih dahulu. Persiapan bahan dimulai dengan pembersihan wadah kaleng sebelum dipakai. Jadi wadah kaleng itu harus bersih, tidak boleh ada kotoran, apalagi kalau ada yang karat-karat seperti itu ya, tentu akan mengganggu sterilisasi atau kebersihan makanan. Setelah itu, ikan dibersihkan dengan cara dibuang bagian perut dan sisiknya. Bukan perutnya yang dibuang ya, tetapi isi dalam perutnya seperti usus-ususnya itu dan kotoran-kotorannya. Pada beberapa olahan seperti ikan sarden, kepala ikan juga tidak digunakan. Ikan ditempatkan dalam keranjang dan dimasukkan dalam mesin untuk proses pencucian. Selanjutnya, ikan dimasukkan ke dalam kaleng. Untuk ikan kaleng yang matang, ikan dimasak dengan menggunakan uap panas sambil berjalan di atas mesin. Setelah matang, dilakukan proses penghampaan ruang dengan menambahkan bahan lain sampai penuh, misalnya garam, saus bumbu, atau minyak sayur. Selanjutnya, wadah kaleng ditutup menggunakan mesin. Sterilisasi dilakukan dengan pemanasan. Sterilisasi bermanfaat untuk membunuh kuman. Proses selanjutnya adalah pendinginan agar ikan tidak terlalu masak. Pendinginan dilakukan dengan memasukkan keranjang berisi kaleng panas ke dalam bak air dingin. Jadi itu adalah bagaimana proses tentang pengolahan ikan kaleng.
Teknologi pangan yang selanjutnya yaitu teknologi pangan pengolahan buah. Wah, jadi selain langsung bisa dimakan, buah juga bisa diolah lagi ya. Kira-kira jadi apa saja ya? Jadi keripik, jadi selai, jadi manisan, dan sebagainya. Ya, untuk penjelasan lebih lanjut, mari dengarkan penjelasan berikut ini. Buka bukunya pada halaman 12. Teknologi pangan pengolahan buah. Di Indonesia terdapat beragam jenis buah-buahan. Ketika musim panen, hasil buah-buahan sangat melimpah. Namun, buah-buahan adalah bahan makanan yang tidak tahan lama. Jika tidak cepat dikonsumsi, buah-buahan akan cepat membusuk. Oleh karena itu, buah-buahan banyak diolah menggunakan teknologi pangan. Banyak olahan hasil teknologi pangan yang berasal dari buah-buahan. Ada selai, keripik, buah kering, asinan, dan manisan buah. Setiap jenis makanan dibuat dengan cara berbeda-beda dan dengan bahan campuran berbeda pula. Misalnya penambahan gula, tepung, dan sebagainya. Hasil teknologi pangan yang berasal dari buah banyak diminati, misalnya selai. Untuk membuat selai, mula-mula buah dicuci dan dipotong-potong. Selanjutnya, buah dicampurkan dengan air dan gula, kemudian dipanaskan. Setelah matang dan membentuk adonan, selai siap dikemas di stoples. Sebelumnya, stoples dipanaskan terlebih dahulu agar terbebas dari kuman. Ingat ya, jadi tempat penyimpanannya harus benar-benar steril atau bersih. Hasil olahan buah-buahan lainnya adalah keripik buah. Buah segar dapat diolah menjadi keripik yang garing dan renyah. Bagaimana caranya? Untuk menjaga kerenyahan, keripik dikemas dengan baik. Kemasan yang digunakan menjaga agar keripik tidak mudah hancur. Ada berbagai jenis kemasan, misalnya aluminium foil dan stoples plastik. Pengemasan yang baik juga dapat mengawetkan keripik hingga waktu yang lama. Baiklah, untuk matematika hari ini kita akan belajar membandingkan luas satu dan luas bidang yang lainnya. Silakan buka bukunya pada halaman 6. Di sini ada soal nomor 3 ya. Jadi kita hitung dulu berapa luas dari setiap bangunan. Coba kalian hitung dulu. Buat seperti kita kemarin. Nah, jadi setelah kita cari luas bangunannya, kita peroleh luas bangunan A adalah 8 persegi satuan. Kemudian luas bangunan B adalah 12 persegi satuan. Bangunan C ada 11 persegi satuan. Luas bangunan D ada 10 persegi satuan. Dan luas bangun E ada 13 persegi satuan. Kita akan menjawab pertanyaan A sampai D. Pertanyaan A, berapa persegi satuan luas bidang C? Jadi setelah kita hitung, kita lihat berapa tadi? Yaitu 11 persegi satuan. Jadi kita tulis 11 persegi satuan. Kemudian, berapa persegi satuan luas bidang D? Kita lihat berapa jawabannya? Ada 10 persegi satuan. Dan yang C, bangun apakah yang paling kecil? Berapakah luasnya? Kita lihat yang paling kecil, luasnya yang paling kecil yang mana? Antara A, B, C, D, dan E. Ya, jawabannya adalah luas bangun A. Jadi jawabannya adalah bangun A. Dengan luas, langsung kita jawab berapakah luasnya? Bangun A. Di sini, dengan luas. Berapa A? 8 persegi satuan. Kemudian untuk yang D, bangun apakah yang memiliki luas yang sama? Yang sama kira-kira yang mana ya? Dari A, B, C, D, dan E, adakah yang memiliki luas yang sama? Tidak ada ya. Untuk yang A tadi 8, B 12, C 11, D 10, dan E 13. Jadi jawabannya tidak ada untuk yang D. Tidak ada yang sama. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mencari perbandingan luas bangunan atau besar bangunan, kita lihat dulu, hitung dulu luasnya. Baru setelah itu kita bandingkan berdasarkan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian kita lanjut buka bukunya pada halaman 16.
Nah, ini soalnya sama seperti pembelajaran terakhir kemarin ya, menghitung luas bangunan. Menghitung luas bangunan, di sini ada yang berbentuk segi 4, ada yang berbentuk segitiga. Kita pakai cara yang pertama, yaitu cara di buku dulu ya. Dihitung, kemudian dijumlahkan, dan dibagi, ada seperti itu. Kita memakai cara yang di buku, jangan memakai cara yang ibu dulu. Ya, kita hitung dulu. Untuk yang A, kita hitung yang segi 4-nya dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 segi 4 ditambah segitiganya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ditambah 4 segitiga, kemudian sama dengan 7 segi 4 ditambah 4-nya kita bagi dengan 2. Jadi berapa 4 dibagi 2? 2 segi 4. Hasilnya adalah luasnya 9 persegi 4. Yaitu cara yang pertama. Untuk yang B, kita gunakan cara yang ibu ajarin. Masih ingat yang cara ibu ajarin? Tinggal hitung saja ya. Dan ketika segitiganya kita hitung secara berpasangan. Hitung dulu yang segi 4 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita hitung segitiganya berpasangan. Sudah 8 berapa? 9. 9 lagi, 10 dan 10 lagi. Jadi untuk yang B ini luasnya adalah 10 persegi satuan. Ya, 10 persegi satuan. Yang ini tadi, yang A tadi berapa yang A? Yang A ada 9. Ya, A 9. Nah, sedangkan untuk yang C, silahkan Ananda berlatih sendiri, kerjakan, terserah mau menggunakan cara yang mana ya. Boleh cara dari buku, boleh cara yang ibu. Silahkan untuk latihannya sendiri ya. Kalau masih kurang mengerti, boleh Ananda langsung tanyakan kepada ibu. Baiklah, untuk pembelajaran SBDP hari ini kita akan menyanyikan lagu yang memiliki pola irama yang sama antara bait pertama dan bait kedua. Apa itu bait? Bait itu adalah lirik lagu yang terdiri dari 1 hingga 4 baris lebih ya. Ada juga yang terdiri dari 8. Pokoknya untuk pola irama yang sama itu akan memiliki nada yang sama tetapi lirik yang berbeda. Di buku halaman 3, ingat buku 3G, ada lagu Menanam Jagung ciptaan dari Ibu Sud. Silahkan kalian buka bukunya, kita akan menyanyi lagu Menanam Jagung. Ingat, apa itu pola irama yang sama? Pola irama yang sama yaitu sebuah lagu yang memiliki nada yang sama tetapi liriknya berbeda ya. Jadi kita praktekkan lagu Menanam Jagung. Baiklah, langsung saja kita nyanyikan lagu Ayo Menanam Jagung. Siapa yang di sini sudah hafal lagu Ayo Menanam Jagung? Insya Allah ada yang sudah hafal, mungkin ada yang belum juga ya. Jadi kita nyanyikan bersama. Untuk bait yang pertama dulu ya, sambil lihat bukunya boleh. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Itu adalah bait pertama ya. Kemudian kita akan menyanyikan bait kedua dengan pola yang sama ya dengan bait pertama tadi. Kita lanjutkan. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagung yang besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, itu tadi lagu Menanam Jagung. Jadi ada 2 lirik dengan pola irama yang sama ya. Silahkan Ananda praktekkan, direkam boleh video atau voice note lagunya dan dikirimkan kepada ibu ya sebagai tugas untuk hari ini. Baiklah, kita mulai pelajaran yang terakhir yaitu menceritakan makanan kesukaan yang berbeda-beda dari setiap teman. Setiap orang memiliki kegemaran atau kesukaan yang berbeda-beda, baik kegiatan ataupun makanan kegemaran. Misalnya, Nina menyukai roti yang dioles selai,
sedangkan Lani menyukai roti bakar keju. Meskipun berbeda, Nina dan Lani tetap saling menghormati, memahami, dan menerima perbedaan yang ada. Jadi, walaupun berbeda-beda, kita tidak boleh menghina orang tersebut. Jadi, kita harus menghargai dan menghormatinya. Sekarang, coba kalian tanya orang di sekitarmu. Boleh mama, kakak, ayu, mbak, nenek, kakek, om, apa makanan kesukaan mereka dan bagaimana cara menghidangkannya. Kemudian tulislah dalam buku cetak halaman 10. Misalnya ya, Bu Iza suka makan tekwan. Bagaimana cara menghidangkan tekwan? Dimasukkan ke dalam mangkok, dimakan dengan sendok. Jangan dimasukkan ke dalam piring, makan pakai tangan. Nggak bisa ya anak-anak ya. Jadi seperti itu ya kira-kira cara menghidangkannya. Silakan kerjakan tugasnya dan juga ini dikumpul ya. Jadi ada 2 tugas hari ini, tugas PPKN halaman 10 dan tugas menyanyi. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Jika Ananda masih kurang paham, silahkan Ananda bertanya langsung kepada Ibu. Dan juga jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita akhiri pelajaran hari ini. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen-komen.